Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tetapi kualitas murabbinya itulah yang paling penting sebetulnya. Kualitas murabbinya itu yang paling penting. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79 dikatakan walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang rabbani yang bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hukama, ulama, orang yang sangat bijak dan ulama yang mengajari min sigharil ilmi ila kibariha, dari sigharil ilmi ila kibari, mengajari ilmu yang paling mendasar sampai ilmu yang paling tinggi. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat seperti Masjid Nabawi, itu Imam Syafi'i lulus menjadi imam ya di Masjid Nabawi itu. Yang sebelumnya beliau mestinya sudah menjadi imam dulu memang ya. Jadi umur 17 tahun itu beliau menjadi imam di mana? Di Mekah. Tapi sebelum 17 tahun beliau sudah menyelesaikan ilmu semuanya. Kemudian beliau minta izin kepada Khalid Zinji untuk belajar kepada Imam Malik. Dan ternyata ilmu itu dihafal dan dipahami. Maka Imam Syafi'i sebelum ketemu dengan Imam Malik bertanya, Imam Malik itu kitabnya apa? Al-Muwatta. Maka beliau mengatakan fasta'artul Muwatta wa hafidtuhu 11 yauman. Aku belajar kitab aku pinjam kitab Muwatta dan menghafal kitab Muwatta itu ya 11 hari. Jadi kitab-kitab itu mereka hafal. Ini luar biasa. Antara hafalan dan pemahaman, dua-duanya. Hafalan dan pemahaman. Maka ilmu mereka selain talaki adalah apa? Mudzakarah. Jadi murid dengan guru itu selalu diskusi gitu ya. Salah satu contohnya. Jadi bentuk diskusinya Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu, luar biasa itu. Beliau itu punya murid khusus. Itu suatu saat pernah beliau itu ngajak diskusi dengan muridnya itu, keluar dari sholat Isya ketemu dengan muridnya. Entah itu Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian diskusi sambil berdiri dalam qiyas. Ternyata nggak tahu-tahu ngerti-ngerti sudah subuh. Sudah subuh, kita masuk lagi sholat subuh lagi. Subhanallah, diskusinya luar biasa. Jadi murid dengan guru itu dekat banget. Nah, kedekatan murid dengan guru dan keluasan ilmu guru seperti yang dikatakan mata rabbani hadil ummah. Ketika Ibn Abbas meninggal katanya mata rabbani hadil ummah, telah meninggal rabbani umat ini. Dan ketika guru yang diambil itu guru yang mumpuni habis semuanya. Jadi expert di bidangnya. Kalau tafsir dikuasai, kalau hadis dikuasai, ya. Kemudian ilmunya itu langsung nyambung sampai kepada Rasul. Ya. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, dikatakan al-isnadu minad-din, sanad itu bagian daripada ad-din. Falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinahu. Sanad, jadi nyambung, silsilah ilmu kita itu harus sampai pada Rasul. Sanad itu bagian daripada agama, daripada ad-din, maka hendaklah di antara kalian melihat sanad itu. Maka mereka mengatakan, guru ini ngambil ilmu dari siapa? A, B, C, D, jelas itu. Muridnya siapa? A, B, C, D. Jadi kalau untuk mengetahui siapa seorang, ditanya gurunya, ditanya murid-muridnya. Dan orang dulu itu tidak akan puas kecuali mengambil dari gurunya, mengambil dari muridnya, mengambil dari kanan dan kirinya, teman-temannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi selanjutnya adalah ketika sistemnya sistem halaqah. Alfabetanya jelas. Alfabetanya itu Quran dulu. Sebelum Quran adalah akhlak dan adab, itu yang paling ditekankan, dan iman. Setelah itu Quran. Setelah Quran adalah baru ulum nafiah yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau kita membaca sirah-sirah ulama dulu selalu mengatakan hafizul Qur'ana wa huwa shaghir. Dia menghafal Quran dalam usia masih belia. Seperti Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran kan gitu kan. Nah, Imam Malik juga demikian, para imam-imam, Imam Ahmad bin Hambal demikian juga. Kemudian mereka menghafal hadis, ya, menghafal hadis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Yang paling penting saya katakan tadi bahwa guru-guru dulu itu adalah Robbani. Ya. Robbani. Mereka guru-guru yang benar-benar bisa diteladani ilmu mereka. Diteladani akhlak mereka. Diteladani tingkah laku mereka. Bahkan guru-gurunya itu benar-benar seperti perkataan Ibnu Qayyim kepada gurunya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, kami ini ketika sedang down, maka kita lihat guru kami. Mengunjungi guru kami. Lihat cara ngomongnya, lihat bagaimana sikapnya, maka kemudian apa? Kami langsung bertambah iman kami. Ya. Dia lihat, ngawasi gurunya, setiap subuh tidak pernah beranjak dari tempat duduknya, ya. Kecuali setelah terbit matahari sholat 2 rakaat, kemudian tanya, Imam, guruku, kenapa engkau setiap hari kok selalu duduk di tempat duduk setelah sholat subuh dan tidak berdiri kecuali setelah apa? Ya, terbit matahari dan sholat 2 rakaat. Apa kata gurunya? Inilah sarapan pagiku. Inilah nutrisiku. Dan manakala aku tidak punya gizi dan nutrisi semacam ini, lemes diriku. Lah, luar biasa ini.